Kamis 13 November 2025, Wali Kota Madiun Maidi memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Madiun. Rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap RAPBD tahun anggaran 2026 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun didampingi Wakil Ketua, Wakil Wali Kota, Forkopimda, Sekda Kota Madiun, Kepala OPD, serta undangan lain. Dan berikut cuplikan pemandangan umum fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya. Fraksi Gerindra Nasdem DPRD Kota Madiun mendorong pemerintah daerah Kota Madiun untuk menekan implementasi dari APBD tahun 2026. Benar-benar difokuskan terhadap agenda dan tema prioritas pembangunan Kota Madiun yang utamanya meliputi pelayanan dasar dan infrastruktur publik khususnya kesehatan dan pendidikan. Dengan berkurangnya pendapatan transfer dari pusat ke daerah menuntut kita untuk bisa lebih dalam menggali potensi pendapat asli daerah, agar kemampuan fiskal daerah semakin mandiri serta dapat menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Fraksi Gerindra Nasdem memberi apresiasi atas diraihnya reward dari pemerintah pusat berkat keberhasilannya dalam menekan angka stunting hingga menjadi salah satu terbaik nasional. Fraksi kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas jawaban yang telah disampaikan Wali Kota Madiun. Dalam menanggapi pertanyaan, saran, kritik, dan masukan atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun. Namun demikian, fraksi Gerindra Nasdem memandang perlu untuk memberikan masukan sebagai bagian dari tugas utama kami dalam mengontrol dan mengevaluasi untuk dapatnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran demi tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan. Dan yang menjadi catatan fraksi kami adalah kenaikan anggaran pemeliharaan laptop sebesar Rp250 juta didasarkan pada kondisi nyata di sekolah, di mana perangkat hasil pengadaan tahun sebelumnya mengalami penurunan fungsi. Penjelasan ini menunjukkan adanya evaluasi teknis namun belum disertai data kuantitatif serta jumlah unit terdampak, tingkat kerusakan, atau hasil audit sarana pendidikan. Fraksi kami memandang perlunya transparansi lebih lanjut agar DPRD dapat menilai urgensi dan proporsionalitas anggaran tersebut. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan seluruh dinamika pembahasan dan mempertimbangkan catatan serta rekomendasi yang telah fraksi kami sampaikan, maka mengakhiri penyampaian pendapat akhir fraksi Gerindra Nasdem dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Gerindra Nasdem DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Madiun tahun 2026 yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat fraksi Gerindra Nasdem DPRD Kota Madiun disampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih serta permohonan maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Gerindra Nasdem DPRD Kota Madiun, Ketua Tuti Endang Sri Wahyuni ditandatangani di stempel, Sekretaris Citra Christine ditandatangani di stempel. Wali Kota Madiun Maidi menuturkan bahwa pertanyaan dari fraksi-fraksi sudah mendapatkan jawaban serta penjelasan detail terkait beberapa pertanyaan.
Ditanya soal inseminator di Kota Madiun yang batal, spontan Wali Kota menjawab bahwa inseminator di Kota Madiun tidak batal, tetapi sampah di Kota Madiun masih perlu dan harus dipisah serta dipilah-pilah. Mana sampah yang basah dan mana sampah yang kering. Sesuai instruksi Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2027, sampah harus sudah bisa diatasi dengan baik. Inseminator itu bukan batal. Karena Madiun itu sampahnya tidak ada 1.000 ton. Ya 1.000 ton kan dapat proyek untuk listrik. Tapi kalau hanya 100 sekian, itu harus 3 R untuk milah dan sebagainya. Untuk milah dan sebagainya, kemarin kan maksud kita semua sampah itu bisa masuk inseminator habis. Tapi ternyata tidak boleh. Maka inseminatornya kita kurangi. Lainnya untuk memilah. Jadi mesin pencacah, mesin pemilah makanan, mesin untuk packing, seperti itu. Sehingga dikurangi. Sehingga yang sampah yang tidak bisa terurai, notok ekonomi tidak bisa begitu. Tapi kalau bisa terurai, mulai dari plastik, kertas, terus daun, ranting, itu bisa. Terus makanan, bisa untuk makan ini dan dipilah bisa. Yang tidak dipilah umpamanya B3. B3 kan memang bahaya, itu harus dibakar, harus diambil. Nah, kalau seperti itu tidak butuh mesin inseminator yang banyak. Maka kita kurangi. Artinya kita kurangi itu pun kalau nanti sudah ada rekomendasi dari Pak Menteri baru. Sehingga kalau tahun ini mau saya belikan, rekomendasinya belum. Dan itu sih nyambung. Kenapa kita? Walaupun keadaan darurat sudah boleh, tapi nanti bukan batal. Jadi program sampah itu tidak ada program sampah untuk zero sampah dan sampah yang ada di kota itu seperti itu tidak batal. Sampah menjadi skala prioritas, khususnya jangan sampai ada masalah di tahun 2027-2028. Sampah harus sudah selesai. Itu di Kota Madiun. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyatakan soal jawaban Wali Kota Madiun tidak menutup kemungkinan sudah terjawab semua, namun masih relatif berkurang. Terkait pengelolaan sampah, itu memang tugas bersama. Dalam hal ini, legislatif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah karena penanganan sampah di Kota Madiun yang anggarannya cukup tinggi. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.